Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pertemuan pertama ini di mata pelajaran IPA kita akan mempelajari yang namanya pengukuran. Ya, sesuai dengan judulnya pengukuran. Pengukuran ini sebenarnya sehari-hari sering kita lakukan. Contohnya kita mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, mengukur kecepatan, mengukur panjang ruangan atau luas ruangan. Semuanya ini dikatakan pengukuran. Nama pengukuran sendiri terbagi menjadi dua komponen, yaitu tentang kita bicara tentang besaran dan satuan. Nah, kalau teman-teman melihat ini, apa itu besaran, apa itu satuan, ini adalah komponen dalam pengukuran, ya. Dua ini adalah komponen untuk pengukuran. Besaran itu teman-teman, Bapak akan analogikan kalau kita umpamanya berada di suatu sungai. Di sungai itu kita menemukan belut. Nah, belut itu panjang, tapi berapa panjangnya? Ada Bapak menggunakan umpamanya ketika belut itu Bapak dapatkan, Bapak ukur belut itu dengan jengkal Bapak, panjang, ada 3 jengkal. Belut kalau 3 jengkal itu panjang sekali ya teman-teman. Ketika dicoba pakai menggunakan jengkalnya anak kelas 2 SD gitu. Anak kelas 2 SD ternyata mereka membutuhkan dengan belut yang sama itu jengkalnya jadi 5 jengkal gitu. Kenapa demikian? Karena tentu jengkal orang dewasa sama jengkal anak-anak walaupun sama-sama jengkal itu berbeda panjangnya. Sehingga teman-teman, ketika Bapak bilang, Bapak dapat belut, kalau Bapak ukur itu ukurannya 3 jengkal. Terus anak yang SD 2, kelas 2 itu bilang, bukan 3 jengkal Pak, 5 jengkal kata dia. Nah, tentu kalau menggunakan tangan Bapak 3 jengkal, dengan menggunakan tangan yang anak kelas SD kelas 2 tadi 5 jengkal. Nah, jengkal inilah yang dinamakan sebagai satuan. Nah, panjang belut tadi itulah besaran yang ingin kita ukur. Nah, besaran yang ingin kita ukur itu adalah panjangnya tadi. Tapi berapa panjangnya, berapa panjangnya gitu. Itu yang dinamakan dengan satuan. Jengkalnya satuan. Nah, di kehidupan sehari-hari kalau kita pernah mendengar ada orang mengukurnya itu menggunakan meteran. Karena jengkalnya anak SD tadi 5 jengkal, jengkalnya Pak Nofri itu 3 jengkal. Mana yang benar ini? Sehingga orang menggunakan meteran atau penggaris. Gitu. Nggak taunya di penggaris itu panjang belut itu adalah umpamanya 40 cm umpamanya, atau 50 cm ya jengkal Pak Nofri. Jadi jengkal Pak Nofri yang 3 jengkal tadi 40 cm. Jengkal teman kita SD tadi yang menggunakan 5 jengkal tadi juga 40 cm. Nah, senti ini juga dinamakan satuan. Ini juga yang dinamakan satuan, teman-teman. Nah, apa bedanya jengkal sama senti tadi? Nah, itu dia teman-teman ya yang harus kita pahami sekarang. Di satuan itu ada satuan yang sudah dibakukan. Satuan yang sudah dibakukan dinamakan satuan baku. Kenapa? Karena sudah disepakati oleh dunia internasional, bahkan mengakui satuan ini. Contohnya tadi sentimeter, ya, sentimeter untuk panjang ya, meter. Ini adalah contoh satuan baku yang sudah diakui oleh masyarakat luas, termasuk juga dunia internasional. Nah, ini untuk menutupi
kekeliruan kalau umpamanya tadi menggunakan jengkal, karena jengkal Pak Nopri 3, jengkal SD NSD 5, itu kan tidak sama jadinya kan, sehingga kita perlu yang namanya satuan baku yang sudah diakui. Nah itu dia teman-teman ya, di antara tadi cerita tadi tentang kita menemukan belut, terus kita mengukur panjangnya, yang mana panjang itu yang dinamakan besaran. Nah terus apa itu panjang, apa itu besaran? Ternyata besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur ya teman-teman ya. Kalau kita mengukur panjang, berat, apalagi ya, tinggi yang mungkin sama dengan panjang itu ya, itu semua yang bisa diukur. Nah itu yang dinamakan besaran. Tapi ada nggak yang bisa yang tidak bisa diukur? Ada, mungkin rasa gitu, asam, manis, itu mungkin kita sulit mengukurnya ya. Mungkin ada teknologi khusus yang digunakan untuk mengukur tingkat kemanisan banget. Tapi masalah rasa secara umum itu susah untuk diukur teman-teman ya. Itu dan itu bukan termasuk besaran. Nah yang besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur itu teman-teman ya. Nah besaran ini nanti ada pembagiannya lagi, tapi sebelum itu kita langsung dulu ke satuan. Nah satuan itu apa? Satuan sesuatu yang digunakan dalam pengukuran. Nah itu tadi ya, bisa jadi kita menggunakan alat yang namanya meteran. Meteran itu ada satuannya di sana. Meteran itu bisa menggunakan satuan sentimeter, meter, bahkan ada meteran yang dilengkapi juga dengan inci ya, sebagai alat satuannya gitu. Besaran tadi yang seperti Bapak bilang tadi, dia terbagi lagi. Ternyata besaran ini terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Di besaran pokok itu ada besaran yang namanya panjang. Satuannya itu adalah meter atau disingkat dengan M. Terus ada yang selanjutnya itu massa. Massa yang kita biasa dengan satuan kilogram. Terus waktu. Massa dan waktu itu berbeda teman-teman ya. Ini nanti kita akan lihat perbedaan massa dan waktu. Walaupun kita masa yang lalu, kita berpikir itu adalah waktu yang lalu gitu. Ternyata di ilmu pengetahuan alam atau di IPA itu berbeda teman-teman. Maksud dan tujuannya. Nah oleh sebab itu ada beberapa lagi nih. Banyak sekali, ada 7 item. Kita lanjutkan dulu. Nah ini mungkin yang kira-kira akan kita, waktu ini biasanya di satuannya adalah second atau disingkat dengan S ya. Untuk yang umum kita jumpai ini nanti teman-teman, yang umum yang kita pelajari di pengukuran adalah yang 3 ini. Untuk yang lain-lain mungkin kita temui di pelajaran selanjutnya dan selanjutnya. Ini yang harus teman-teman banyak kuasai ya, tentang panjang, tentang massa, tentang waktu. Massa yang di sini maksudnya berat ya teman-teman ya, berat atau bobot itu teman-teman ya. Nah ini untuk besaran pokok. Terus ada besaran turunan. Besaran turunan ini contohnya kita mencari luas. Luas itu kan kalau kita rumuskan panjang kali lebar. Itu luas. Nah, di panjang ini juga menggunakan satuan M. Ya. Di lebar, walaupun dia lebar, juga menggunakan satuan M. Umpamanya panjangnya 5, lebarnya 7 gitu. Jadi panjang kali lebar gitu kan. Sama-sama menggunakan satuan panjang. Nah, ini kenapa dibilang turunan ya, teman-teman ya. Walaupun dia ada beberapa komponen di dalamnya, karena menggunakan beberapa satuan-satuan pokok dari besarannya yang pokok tadi, dia termasuk di dalam besaran turunan.
Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik penjelasan Bapak yang ini ya. Jadi kalau kita mencari luas, mencari volume, mencari diameter, apalagi ya, dan banyak lagi sebenarnya turunan-turunan itu juga termasuk dalam besaran ya, besaran. Dan itu adalah bagian dari pengukuran yang kita pelajari pada hari ini. Bapak jelaskan tentang besaran teman-teman ya. Pembagian-pembagiannya, apa itu besaran, mudah-mudahan sudah jelas. Selanjutnya kita ke satuan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya satuan ini terbagi menjadi dua, yaitu satu satuan yang tidak baku, yang satu lagi satuan baku. Satuan tidak baku teman-teman biasanya menggunakan satuan-satuan yang seperti cerita di awal tadi, menggunakan jengkal ya. Jengkal ini sebenarnya biasa digunakan, tapi dia tidak baku gitu teman-teman ya, karena tadi antara jengkal Bapak dan jengkal anak SD itu berbeda, sehingga akan membuat kebingungan nanti kalau digunakan sebagai satuan ya. Kita membuat es, umpamanya es untuk es krim umpamanya, menggunakan jengkal Bapak ya tentu panjang. Kalau menggunakan jengkal yang anak SD tadi pendek ya kan, bisa jadi merugikan salah satu pihak itu teman-teman ya. Itu untuk satuan tidak baku ini teman-teman ada beberapa. Satu tadi jengkal, ini jengkal ya, biasanya menjengkal itu antara kelingking dan jempol kita rentangkan semaksimal mungkin. Nah, ini yang dinamakan jengkal. Ada yang namanya hasta. Hasta itu dari ujung jari atas sampai ke siku itu satu hasta. Ini jarak satu hasta. Ini juga biasanya digunakan sebagai satuan sih kalau dulu itu. Dan terakhir ada depa. Depa ya, depa itu jarak rentangan tangan kiri dan kanan dari ujung ke ujung itu jaraknya satu depa. Jadi setiap Bapak merentangkan ini satu depa ya. Itu karena berarti ada tadi jengkal, contohnya jengkal, ada depa, ada hasta ya. Nah, ini terbalik tadi ya, harusnya depa, ini hasta ya. Panjang dari siku kita ke ujung tangan kita itu satu hasta. Nah, itu yang satuan tidak baku. Nah, yang baku tadi adalah satuan yang ada alat ukurnya yang sudah disepakati seperti sentimeter, meter, kilometer dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu adalah satuan baku. Nah, teman-teman, mungkin itu sebagai perkenalan di awal pengantar tentang bab pengukuran ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di video berikutnya penjelasan lebih dalam tentang pengukuran. Nah, biasanya konsentrasi di pengukuran adalah konversi ya, umpamanya mengkonversi antara 1 kilo berapa meter gitu ya, 1 kilometer berapa meter, 1 kilogram berapa gram gitu. Itu akan menjadi banyak sekali nanti fokus kita di sana. Sebab itu teman-teman pahami dulu apa itu pengukuran, apa itu satuan, apa itu besaran, seperti yang Bapak jelaskan dalam video kali ini. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang lebih mendalam tentang pengukuran ini. Itu teman-teman. Setelah ini Bapak akan membuat akan kirimkan video ini ke teman-teman semua sebagai bahan untuk teman-teman belajar. Dan jangan lupa silakan buka buku yang banyak di rumah tentang pengukuran ini. Teman-teman mungkin akan punya banyak pendapat lain setelah ini. Kita akan diskusikan langsung, bisa ke Pak Nofri tentang pengukuran ini. Itu teman-teman ya, cukup sekian dari Bapak sebagai pengantar. Selanjutnya kita akan buat video yang lain di pertemuan berikutnya. Itu teman-teman, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.